Semoga ramalannya yang Melati kali ini tepat. Bayi itu akan jadi penangkal kutukan keluargaku selama ini. Semoga bayi itu pembawa keberuntungan dan bisa bikin Alina dan Aditya terus bersama. Untuk kasih nama Aldi, singkatan dari Alina dan Adit. Jorok, ibu ini Fajar belum meninggal. Fajar udah meninggal dan kamu udah lihat makamnya. Gara-gara aku, Fajar harus jauh dari ibunya. Dan sekarang Kejora stres karena kehilangan anaknya. Aku harus terus awasi Mbak Tias supaya aku bisa tahu perkembangannya Fajar selama di Mbak Tias. Nin, gimana ya biar si Alina mau terima bayi ini? Lah, katanya si Alina mau adopsi anak. Ya itu dia. Aku tuh udah kasih beberapa pilihan bayi ke Alina. Tapi dia nggak mau. Aku tuh nggak tahu dia mau bayi kayak gimana gitu. Oh ya, aku ada ide, Tias. Apaan? Gimana kalau kita coba taruh bayi ini di depan rumahnya mereka? Biar Alina yang temuin, siapa tahu dia mau merawat bayi ini. Gimana? Bener juga ya. Ya udah deh kita coba. Ayo. Bang, kamu yakin taruh di sini? Iya cepetan. Tias, kamu yakin nggak mau lihat mereka pulang dan lihat reaksi mereka gitu? Ah nggak usah, mobil aku di situ nanti ketahuan sama Alina. Tapi kalau mereka nolak gimana? Gak mungkin, nanti pasti Alina akan tanya pendapat aku soal bayi ini. Udah yuk, ayo cepetan. Cepetan. Kamu kenapa sih? Kamu masih kesal sama sikapnya Raka? Aku nggak lagi mikirin itu. Terus kamu mikirin apa? Aku lagi mikirin papa, Dit. Ada apa sama papa kamu? Dit, papa minta aku buat ngebujuk kamu supaya mau kerja di kantor papa lagi. Aku nggak mau. Dit, tolong dong, kamu ngertiin aku. Kan udah berapa kali aku jelasin sama kamu, Alina. Aku nggak mau kerja di perusahaan papa kamu. Apa kamu nggak lihat bagaimana aku berjuang untuk menghidupi kita semua? Dan sekarang kondisinya jauh lebih baik, ya kan? Jadi kita nikmatin aja semuanya. Tanpa harus minta bantuan, minta tolong sama orang tua kamu. Kamu emang nggak pernah ya mau ngertiin aku? Aku yang ngertiin kamu. Kamu yang nggak ngertiin aku, Alina. Dit, aku juga perlu di ngertiin dong. Kamu tahu nggak kerjaan aku tadi numpuk banget. Coba ada kamu, pasti aku nggak akan pusing. Udahlah, Alina. Yang namanya kerjaan kan memang seperti itu. Ya kan? Kalau pusing berarti bagus, kita berpikir. Kamu tahu nggak kerjaan aku di kantor gimana? Banyak banget malah. Bedanya, aku nggak pernah mengeluh. Aku bersyukur, aku menikmati semuanya. Ya wajar dong, namanya juga orang kerja. Ya kan? Kamu tuh bener-bener egois ya? Cukup, Alina. Aku nggak mau bahas masalah ini. Kalau aku misalnya aku egois, aku minta dan mengambil semua fasilitas dari orang tua kamu. Aku nggak peduli sama orang lain, omongan orang lain. Bahwa semuanya aku terima beres. Itu namanya baru aku egois. Sekarang yang aku mau mandiri. Aku nggak mau bergantung sama hidup orang lain. Ya, cukup. Aku nggak mau bahas lagi. Dit, aku tuh nggak minta kamu terima fasilitas dari papa. Aku cuma minta kamu balik kerja ke kantor papa. Enggak. Nggak susah kok. Enggak. Kamu juga digaji sesuai kerjaan kamu, nggak Enggak. lebih. Sekali aku bilang enggak. Kenapa sih kamu selalu aja egois banget? Udah deh, Alina. Sekarang aku nyetir, aku mau fokus. Kamu tuh keterlaluan Alina, ya. Alina. Nggak pernah mau Alina, ngerti awas! sih.
Kenapa? Kamu buat kita celaka? Kenapa sih? Kamu selalu kekanak-kanakan? Selalu bergantung sama orang tua? Aku kekanak-kanakan. Justru aku ngajak kamu biar bisa dewasa. Alina, cukup! Sekarang, aku bilang gak mau bergantung sama orang tua kamu, itu cukup. Lebih dari cukup yang harus kamu ngerti. Paham? Ya Allah, kenapa aku nggak bisa hidup tanpa berantem sama Alina? Alina, kamu dengar nggak? Ada suara bayi. Suaranya dekat sini loh. Alina! Ada apa, Alina? Ada apa? Ada apa? Itu bayinya siapa? Alina. Tunggu. Kita nggak tahu ini bayi siapa. Ya, sebaiknya kita cari tahu dulu sekitar sini. Siapa tahu orangnya masih ada. Kamu jangan sentuh ya, bahaya. Kita harus hati-hati. Ya, kamu tunggu di sini jaga bayinya. Ntar ya sayang ya. Di kamu jangan lama-lama ya. Iya, aku tahu. Mbak, permisi. Ya? Mbak nyari sesuatu nggak? Misalnya bayi gitu atau anak kecil gitu? Enggak mas, saya nggak lihat. Atau Mbak pernah lihat nggak ada ibu-ibu atau tetangga di sini yang melahirkan? Enggak. Nggak? Makasih ya Mbak. Ya. Aduh, sus jangan nangis ya, udah ya. Aduh, Adit cepetan dong. Bayi, jangan nangis ya. Alina. Adit. Gimana? Nggak ada. Aku nggak melihat siapapun. Yaudah deh, coba kamu gendong, aku takut. Iya. Kayaknya mereka mau terima bayinya tuh. Tadi aja nggak mau nunggu sampai mereka pulang. Ya, aku kan penasaran. Tapi sekarang udah lega karena kayaknya bayi itu diterima. Pelan-pelan. Iya sayang. Halo. Kamu ganteng banget sih. Sayang, dia anteng loh digendong kamu. Alina, kan udah malam. Kasihan anak ini kalau misalnya kita taruh di luar. Kita bawa masuk ya? Yuk kita masuk ya. Yuk. Apa? Assalamualaikum. Lucu banget Alina. Dia senyum loh. Hey. Kira-kira siapa ya ibu dan bapak dari anak ini? Aku nggak tahu sayang.
Dit, kok dia nangis lagi sih? Sayang. Mungkin dia lapar ya? Dit, kita kan nggak punya makanan bayi, terus kita kasih dia makan apa? Aku ke depan dulu beli susu buat dia ya. Terus aku ditinggal sendiri. Dit, aku nggak pernah ngurus bayi. Aduh, gimana dong nih nangis mulu ya? Ya udah ya. Ya. Kamu jaga dulu sebentar ya sayangnya. Aku beli susunya bentar ya. Ya bisa dong, ya bisa ya. Kamu jangan lama-lama ya. Iya, nanti dia nangis loh kalau aku nggak pergi. Iya, udah. Ya pegang bener pegang. Iya, pegang. Hati. Ntar ya, Om pergi beli susu dulu bentar ya. Ya. Awas. Aduh, bayi, sabar ya. Suami aku lagi beliin kamu susu kok. Aduh. Maafkan Ibu, Jora. Ibu harus lakukan ini supaya kamu bisa menerima keadaan yang gak makin terpuruk lagi. Fajar? Kemana Fajar? Fajar. Bu, aku cari Fajar lo kemana-mana, ternyata Ibu yang gendong. Jora, ini bukan bayi kamu, Nak. Ibu harus buang benda ini biar kamu gak terpuruk lagi. Ibu, itu Fajar. Ibu lihat tuh mukanya, itu Fajar, Bu, anak aku. Nah, ini tuh cuma guling. Ini bukan Fajar. Ibu jangan kayak gitu, Bu. Nanti Fajar kesakitan. Jora, istighfar dong. Fajar udah meninggal, Jora. Enggak, ini bukan Fajar. Ibu lihat baik-baik, ini Fajar, Bu. Jangan kayak gitu, Ibu. Sakit, Ibu. Ibu. Ya Allah. Maafin, Nak. Jora, kenapa sih kamu jadi kayak gini, Nak? Ibu lihat, kasihan Fajarnya. Ibu nggak boleh kayak gitu, Bu. Ini anak aku. Itu bukan Fajar. Ini Fajar, Bu. Ini Fajar. Jora. Alina? Cilup, Mbak. Mau cilup, Mbak? Alina? Cilup, Mbak. Ini senyum. Cilup, Mbak. Alina? Dia udah gak nangis lagi. Oh gitu. Halo. Aku ikutan main dong. Boleh dong, tapi bikinin susu dulu. Ya udah. Om akan bikinin kamu susu paling enak. Ya. Cilu. Lucu banget. Aku kok nggak dengar bayinya nangis sih? Alina malah ketawa-ketawa. Kayaknya beneran Alina mau terima bayi itu. Kamu lihat sendiri kan, tadi si Adit sampai bela-belain beli susu. Aku pengen pengen lihat. Aku mau pura-pura datang, terus ketok pintunya. Ya udah, sana kamu ambil mobil. Kamu aja dia yang parkirin. Ini kuncinya. Ya udah, Habis itu balik sini lagi. siap. Cepetan.
lucu banget sih. Halo. Alina, Aditya, apa kalian di rumah? Kayaknya suara mama deh. Mama. Iya. Bentar, Ma. Sayang, Tante Nina. Mama, tante. itu bayi siapa? Lucu banget. Aku juga nggak tahu, Ma. Kita nemuin bayi ini. Apa? Kamu nemu bayi itu di mana? Iya bener. Kita nemukan bayinya di sana. Hah? Lucu banget bayinya. Mama boleh pegang nggak? Boleh dong. Kok aneh? Pas kamu pegang, kok dia nangis sih? Mungkin belum terbiasa. Dasar bayi kurang ajar. Sama aja kayak ibunya yang selalu bikin aku kesel. Ih, aku harus sabar ngadepin bayi ini. Alina, kayaknya bayinya cocok deh buat kamu. Nih. Iya nih, Ma, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dia anteng kalau aku gendong. Gimana kalau kalian berdua langsung adopsi bayi itu? Tenang, nanti mama dan papa yang akan urus surat-suratnya. Gimana? Ma, kalau itu aku harus pikirin dulu. Kenapa sayang? Ada kehadiran bayi kan bagus di keluarga kamu. Bisa memperbaiki hubungan kamu dan Aditya. Paling kita diskusiin dulu aja ya, Ma. Ya udah kalau gitu, kalian enjoy sama bayinya ya. Mama pamit duluan. Iya, Ma. Dah sayang. Mari. Iya. Bye, Ma. Hati-hati. Iya. Alina, kok tumben mamamu datang ke sini? Aku juga nggak tahu, sayang. Bikinin susu dong buat bayinya. Oh iya, ya. Bentar ya sayang ya. Jangan bandel ya sama tante ya. Bentar ya. Ya Allah, sampai kapan penderitaan anakku akan berakhir? Aku sedih lihat nasib anakku yang jadi begini. Pindahkanlah penderitaannya ke aku, ya Allah. Kejora sudah cukup menderita. Kamu tunggu bentar ya. Iya. Om bikinin susu dulu, ya? Cepetan ya, Om. Ya. Bayi, jangan nangis dong. Bentar ya. Sebentar ya. Sabar ya. Kamu pasti lapar tuh. Ini udah jadi. Coba tes dulu. Kamu bener nggak bikin susunya? Bener lah. Oh, Sayang. harusnya sih nggak apa-apa ya. Ini dia mau. Dit, aku boleh ngomong jujur nggak sama kamu? Ya ngomong aja. Nggak tahu kenapa, aku ngerasa kalau aku udah cinta sama bayi ini, Dit.
Maksud kamu mau mengadopsi anak ini? Iya, aku kepikiran sama saran mama tadi. Kenapa kamu nggak mau? Ya bukan aku nggak mau, tapi kamu tahu sendiri kan, kita nggak tahu asal usul anak ini, ya siapa ibu dan bapaknya. Kalau kita mengadopsi, pasti prosedurnya sulit, Alina. Dan mungkin suatu hari nanti ibunya datang kemari dan menuntut anak ini. Itu bisa gawat loh. Dit, tapi soal itu kita nggak perlu pusing, Dit. Besok kita ke tempat papa, kita minta tolong sama papa. Pasti papa mau bantu kok. Kenapa sih? Kamu selalu mau tergantung sama papa kamu lagi? Udah tahu jelas prosedurnya sulit. Ini nggak mungkin, Alina. Pokoknya aku nggak setuju. Dit, sekali ini aja aku mohon sama kamu. Kamu sendiri kan yang bilang sama aku, kalau nyari anak itu kayak nyari jodoh. Ingat nggak? Kamu ngajak aku ke berapa panti asuhan, tapi nggak ada bayang serk di hati aku. Tapi sama dia tuh beda, Dit. Baru sebentar aku tuh udah sayang. Dit, aku mohon ya, dibantu sama papa sekali, nggak akan nurunin derajat kamu kok di mata orang tua aku, Dit. Aduh Alina, enggak. Ini bahaya loh buat kita. Dit, kamu lihat dong. Kamu lihat dulu dia. Lihat nggak? Lihat tuh. Tuh. Dia aja senyum loh sama kamu. Masa kamu nggak mau sih dia jadi anak kita? Tuh. Kamu nggak mau dipanggil papa sama dia. Pak Adit. Tuh dia senyum tuh. Ya, mau ya jadi anaknya Bapak Adit, mau? Iya tuh, kan dia senyum. Iya. Besok kita ketemu sama papa kamu. Makasih. Mau digendong sama Papa Adit lagi? Mau ya? Nih. Tuh. Nih. Halo. Bu Wila, apa benar yang dibilang orang-orang? Memangnya apa yang dibilang sama orang-orang, Bu? Katanya anak Bu Wila, si Gejora, sekarang jadi gila ya? Gara-gara bayinya kebakar. Tenang, Wila. Kamu nggak boleh emosi. Hadapi semuanya dengan kepala dingin. Anak saya nggak gila, Bu. Kejora baik-baik aja. Ya, dia cuma belum bisa menerima aja karena harus kehilangan bayinya dengan cara mengenaskan. Ya mungkin ibu lebih paham ya rasanya seperti apa. Jadi ya saya minta tolong sama ibu, jangan menyebarkan berita yang nggak benar. Tolong ya. Oh gitu ya Bu. Terima kasih ya buat infonya. Semoga Gejora bisa menerima kematian bayinya, Bu. Amin. Jora, kamu masuk ke dalam aja ya, istirahat sayang. Ibu, aku mau jemur fajar dulu. Katanya matahari pagi itu bagus loh buat bayi yang baru lahir. Nah, sini biar ibu aja yang jemur ya. Gak usah Bu, aku gak mau ninggalin fajar lagi, nanti hilang lagi. Aku semangat aja. Bagaimana sih Bu Wila? Katanya anaknya baik-baik saja, tapi Guli kok dianggap anaknya? Itu namanya gila, iya kan Bu? Iya. Diam kalian ya. Jaga ya omongan kalian. Anak saya nggak gila. Kalau kalian berdua kesini cuma ingin menghina anak saya, lebih baik kalian pergi. Pergi! Ayo Bu. Jora, cukup Jora. Jora ini bukan bayi kamu. Ibu ini Fajar, Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Fajar udah meninggal. Jora, Ibu ini Fajar belum meninggal. Fajar udah meninggal dan kamu udah lihat makamnya. Kamu sadar gak sih Jora? Kamu udah pernah kesana apa kamu mau kesana lagi? Hah? Ibu tunjukin sama kamu. Ayo. Ibu lepasin aku. Ibu ngapain sih bawa aku kesini? Aku nggak mau ninggalin Fajar, kasihan dia sendirian di rumah, Bu. Jora sadar Jora. Itu bukan anak kamu, ini anak kamu. Ibu, anak aku di rumah. Anak aku belum meninggal.
Jora, kamu harus dengerin ibu, nak. Anak kamu udah meninggal. Itu bukan Fajar, nah Fajar di sini. Enggak, Bu. Udah, Ibu lepasin aku. Kamu harus dengerin ibu. Enggak, Ibu lepas. Maafin ibu, nak. Ibu cuma pengen kamu sadar, nak. Fajar di dalam sini. Apa ibu perlu gali kuburannya Fajar lagi, nak? Biar kamu tahu ini Fajar yang sebenarnya. Fajar udah meninggal. Fajar mana? Om titik di mana Fajarnya, Om? Om katakan sama aku, Om mohon. Maafin Om Jora. Fajar lagi diurus warga, Ma. Untuk dimakamkan. Ibu gali ya, nak. Ibu gali ini biar kamu lihat. Ibu jangan, kamu sadar kan, Sina? Ibu, jangan udah ibu Fajar kasihan, udah jangan. Ibu mohon. Ibu cuma pengen kamu sadar. Kamu lanjutkan hidupmu, nak. Terima kenyataan kamu, ikhlaskan anakmu. Ibu yakin di surga sana pun Fajar gak mau lihat kamu kayak gini. Jadi kamu ingatkan Fajar sudah meninggal. Kamu sudah ingat untuk kita kesini ngeliat Fajar. Jora, Jora. Semoga ramalan Nyai Melati kali ini tepat. Bayi itu akan jadi penangkal kutukan keluargaku selama ini. Semoga bayi itu pembawa keberuntungan dan bisa bikin Alina dan Aditya terus bersama. Karena aku sebenarnya nggak suka sama bayi itu. Bayi hasil hubungan terlarang Adit dan Kejora. Ih, aku benci bayi itu, benci banget. Kalau bukan karena disuruh Nyai Melati, aku nggak mau bawa bayi itu karena bayi itu mengingatkan aku sama pengkhianatan yang dilakukan Adit dan Kejora. Kamu kenapa, Ma? Aduh, aku kelepasan emosi lagi. Mas Agung bisa curiga nih. Ma, tolong jawab aku. Enggak, Pak. Ini aku lagi kesel aja. Soalnya kayaknya susah banget sih pilihin bayi buat diadopsi sama Alina dan Aditya. Jadi aku kayak kebawa emosi gitu. Oh, sabar. Kalau urusan adopsi bayi, harus sabar. Mudah-mudahan ada yang cocok untuk Alina dan Adit, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pagi Ma. Sayang,
Hai sayang. Baguslah. Berarti Alina bisa terima bayi itu dan mau diadopsi. Bayi siapa ini? Ini bayi yang mau aku adopsi, Pak. Tapi aku butuh bantuan Papa. Yang perlu bantuan papa, kamu atau suami kamu? Yang butuh bantuan itu kami, Pak. Kami berdua ingin minta bantuan sama Papa supaya membantu kami agar bisa mengadopsi anak ini. Papa mau kan? Mau, pasti Papa mau kok. Udah kalian tenang aja ya. Pasti Papa mau, iya kan Pak? Kamu mau kan? Ya udah, kita bicarakan ini di ruang keluarga aja ya. Yuk. Jadi gini, Pak. Tadi malam aku sama Adit nemuin bayi ini di depan rumah. Awalnya aku mikir banget untuk adopsi dia. Tapi ternyata aku punya chemistry, Pak, sama bayi ini. Dia tuh bisa nerima aku. Dan aku juga udah sayang sama dia. Papa mau kan bantuin kita urus surat-suratnya? Syukurlah kalau misalnya kamu udah cocok sama bayi ini. Papa pasti mau bantu kok urusin surat ya kan, Pak? Ini semua berkat bantuan Nyai Melati. Memang cuma Nyai Melati yang selalu ada buat aku selama ini. Lalu masalahnya di mana? Jadi gini, Pak. Semalam aku dan Alina sudah memutuskan untuk mengadopsi anak ini. Tapi mungkin prosedurnya agak lebih sulit. Jadi kami mohon untuk minta bantuan sama Papa. Papa pikir sih akan sukar. Karena kita nggak tahu identitas bayi ini. Kita nggak tahu siapa orang tuanya, latar belakang keluarganya. Pak, please dong, Pak. Aku udah cocok banget sama bayi ini, Pak. Papa harus bantuin kita ya. Lagian kan orang tua bayi ini udah ngebuang dia. Please, Pak. Papa cuma nggak mau nanti ada masalah di kemudian hari. Mungkin ada tuntutan dari keluarganya atau apalah. Sebaiknya kita hindari aja. Iya, Pak. Aku juga sudah menjelaskan itu sama Alina. Kemungkinan ke depannya orang tua dari bayi itu akan datang dan menuntut hak untuk anak itu. Tapi untuk sekarang, karena Alina sudah cocok dengan bayi itu, kami mohon Papa bisa membantu kami. Halo, pagi Pak Hendro. Gimana? Apa Pak? Serius Pak? Terima kasih Pak, kalau memang proyeknya dipercayakan kepada perusahaan kami. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendro. Pak, ada apa Pak? Aku dapat proyek besar lagi, Ma. Wah, Pak, pasti karena bayi ini bawa keberuntungan buat Papa. betul. Iya Pak, baik-baik. Saya segera menghadap ya. Aku dapat proyeknya. Alhamdulillah, benar ya? Papa selamat. Papa dapat proyek Ini karena Kejora bawa keberuntungan. Selamat. Ya, sepertinya Papa bisa merasakan ada chemistry sama bayi ini. Oke lah. Biar Papa telepon pengacara terbaik Papa untuk urus surat-surat yang diperlukan
bagi kalian untuk mengadopsi bayi ini ya. Jelas aja Mas Agung dan Adit dapat chemistry sama bayi itu. Karena mereka punya hubungan darah. Karena ini anak Kejora dan Adit. Tapi mereka nggak boleh tahu. Kalian udah pilih nama buat bayi itu? Namanya apa? Siapa? Aku sama Adit udah sepakat untuk kasih nama Aldi. Singkatan dari Alina dan Adit. Gimana, Mah? Lucu juga. Oke, sepertinya nama yang bagus bagi penerus keluarga ini. Gara-gara aku, Fajar harus jauh dari ibunya. Dan sekarang Kejora stres karena kehilangan anaknya. Aku harus terus awasi Mbak Tias supaya aku bisa tahu perkembangannya Fajar selama di Mbak Tias. Aku juga harus sering mengunjungi Kejora, jenguk Kejora supaya dia gak stres lagi. Dan bisa bantu untuk pengobatan kankernya. Assalamualaikum Mbak Wila. Waalaikumsalam, Yok. Mbak, bagaimana tentang kondisinya Kejora, Mbak? Apakah Kejora sudah bisa menerima kematian anaknya? Alhamdulillah, Kejora sudah bisa menerima kepergiannya Fajar. Dia udah gak stres lagi, Yok. Alhamdulillah. Lalu dengan penyakit kankernya gimana, Mbak? Kata dokter, penyakit kanker Kejora makin parah, Yok. Dokter menyarankan agar Kejora terapi di dokter spesialis yang sangat kompeten. Makanya Mbak nelfon kamu, Yok. Karena Mbak dan Kejora harus balik ke Jakarta. Gawat ini. Kalau Mbak Wila dan Kejora ke Jakarta dan bertemu dengan Mas Agung dan Mbak Tias, mereka akan tahu kalau anak yang ada di Mbak Tias itu adalah Fajar. Mereka juga akan tahu kalau aku yang serahin Fajar ke Mbak Tias. Yok, kamu dengar kan? Iya Mbak, iya. Aku denger kok. Menurut kamu gimana ya, Yok? Apa ini keputusan yang tepat? Ya, menurut aku itu keputusan yang tepat, Mbak. Karena dengan Kejora dirawat di Jakarta, dia akan mendapatkan perawatan yang terbaik, Mbak. Dan aku ada rezeki, Mbak, karena pekerjaanku di sini bagus. Mungkin itu bisa membantu biaya pengobatannya Kejora. Alhamdulillah. Makasih ya, Yok. Untung Mbak masih punya kamu. Coba kalau nggak ada kamu, Mbak bingung banget pasti. Gimana caranya untuk masalah biaya pengobatan Kejora. Yaudah, Yok. Nanti Mbak kabari lagi ya kalau Mbak mau berangkat ke Jakarta. Iya, Mbak. Aku tunggu ya, Mbak. Salam untuk Kejora. Makasih, Yok. Aku harus segera lunasi hutang-hutangku dan fokus pada pengobatannya Kejora. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada ponakanku ini ya Allah. Selama ini hidupnya sudah menderita ya Allah. Berikanlah dia mukjizat. Aku harus rahasiakan baliknya Kejora dan Mbak Wila ke Jakarta dari Mas Agung dan Mbak Tias. Jangan sampai Mbak Tias tahu dan akan nyelakain mereka lagi. Aduh. Mbak. Hati-hati dong, Pak. Kasihan nih anaknya Bu Alina. Jadi makin nangis. Iya, Mbak. Maaf ya. Jadi anaknya Kejora sudah sama Alina. Tio!
Sini kamu. Apa lagi sih, Mbak? Heh, kurang ajar kamu ya. Jangan ngomong kencang-kencang, itu bayinya Kejora, nanti semua orang tahu. Juga keceplosan, Mbak. Ingat ya, bayinya Kejora itu udah ada di tangan Alina. Jadi jangan sampai siapapun tahu. Dan kamu harus tutup mulut sampai kamu mati. Bu, kita kan udah di Jakarta nih sekarang. Terus kita tinggal di mana? Ada, tenang aja. Om Tio udah siapkan kita kontrakan. Kata Om Tio, kontrakannya kayaknya bersih dan nyaman. Jadi insya Allah kita bakalan kerasan tinggal di sini. Ya nih, Om Tio kasih alamatnya. Berarti kita langsung ke sana sekarang. Kenapa, Pak? Maaf Bu, istri saya mau ngelahirin. Terus? Ibu naik taksi online lain aja ya? Ya ampun. Ini barang-barang kita banyak lagi, Jora. Ya udah deh, Pak. Ada aja deh. Bu, kita tunggu sini aja ya, Bu? Iya. Yaudah Ibu, pesan lagi deh taksinya. Iya Pak, baik. Terima kasih atas kepercayaannya terhadap perusahaan kami untuk menghandle proyek sebesar ini Pak. Baik, baik. Oh pasti Pak, akan kami kerjakan seoptimal mungkin. Ya, sesuai permintaan Bapak pokoknya. Ya langsung aja kita ketemu di proyek. Ya nggak apa-apa, saya udah dalam perjalanan Pak. Wah, dengan senang hati Pak. Terima kasih. Wila Kejora udah di Jakarta. Stop deh. Ibu Wila sama Kejora tuh. Wila! Kejora! Wila! 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 Astagfirullahaladzim. Tuan! Ya Allah. Jora, tadi kamu dengar gak sih kayak ada yang manggil-manggil? Iya sih, Bu. Siapa ya? Tuan! Tuan! Kok perasaan aku jadi gak enak ya? Aku kepikiran Mas Agung. Apa terjadi sesuatu sama Mas Agung? Tuan! 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 Tolong! Tolong! Tuan! Tolong! 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 Pak, tolong Pak! Bantu Tuan saya ke mobil Pak! Ayo Pak! Ayo Pak! Angkat Pak! Ayo Pak! Hati-hati Pak! Gimana keadaan Mas Agung sekarang ya? Kenapa aku tiba-tiba kepikiran Mas Agung? Ya Allah, semoga Mas Agung baik-baik aja. Ibu kepikiran Papa ya? Aku tahu Ibu masih sangat mencintai Papa. Iya, Jora. Selamanya Ibu akan selalu cinta sama Papa. Walaupun cinta itu nggak selamanya bisa bersatu. Karena cinta nggak harus saling memiliki. Aduh, sayang Mama lapar ya. Sus, kamu bikinin dia susu ya? Iya, Bu. Ma, tolong pegangin Aldi ya. Ih, males banget aku urus anak si Kejora ini. Aku benci sama ibu dan nenek kamu yang pelakor itu. Mama, Apa sayang? Ma, megang tangan Aldi hati-hati dong. Jangan keras-keras. Enggak, Mama gak sengaja. Ini aduh, habis Mama kaget banget lihat kamu keibuan gitu jadi beda sayang. Lain kali hati-hati ya, Ma.
Kasihan kan Aldi masih bayi. Iya. Tenang aja. Sus, Aldi digendong aja ya sambil dikasih susu. Nih. Sayang. Ma, Ya, gimana caranya ya biar aku bisa bujuk Adit buat kerja lagi di sini? Atau biar dia mau pindah lagi ke rumah kita? udah sayang, mendingan gak usah dipaksa deh. Kalau laki-laki itu dipaksa dia malah berontak. Mendingan kamu nikmatin dulu waktu kalian bertiga. Ya kan? Kan ada mainan baru. Halo? Halo Bu. Ya Pak, kamu telepon saya. Bapak mana? Anu Bu, Bapak kecelakaan Bu, ditabrak mobil. Apa? Bapak ketabrak mobil? Di mana? Iya Bu, ini saya mau langsung bawa ke rumah sakit Bu. Ya udah, saya ke sana sekarang. Baik Bu, baik Bu. Alina, Bapak ketabrak mobil. Apa, Ma? Papa ketabrak mobil. Iya, di rumah sakit sekarang. Kita harus ke sana sekarang. Susah titip Aldi sebentar ya. Ya, Bu. Mas, ini kan nanti bakal ada tukang-tukang Coba yang akan lewat ke sini. Nanti dibikin aja jembatan sementara gitu. Dari kayu yang dirangkai gitu aja ya. Tapi ntar yang bagian situ nanti dibersihin dulu, biar semua nanti langsung diangkat. Itu jadinya kan bakal bagus. Iya. Siap, Mas. Ya udah, langsung aja ya. Ini beresin dulu. Gimana? Gue perhatiin lo kayaknya detail banget, Dit. Tolong! Astagfirullahaladzim. Tolong! Semoga aja ya cepet kelar nih kerjaan kita. Amin. Gue juga berharap gitu. Pak. Ada pekerja kejepit gondola, Pak. Kita tolongin pakai cara kita waktu SMA. Kita Iya. lari. Ayo, di mana, Mas? Di atas sana, Pak. Yuk, Dit. Tolong! Tolong! Pak, Mas. Tolong! Raka. Dit, lu mau kemana? Udah. Tolong! Gue aja. Dit. Mas, tahan, Mas. Tahan, Mas. Lu jangan bergerak. Iya. Mas, tenang aja. Nisa udah Tolong, pegang Pak. tangannya, Mas. Iya, Pak. Ayo, pelan-pelan. Ayo, kakinya. Oh, salah. Tangan, jangan sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, saus. Mas, jangan bergerak. Raka, tahan. Pegang, Raka. Ini, Mas. Ya, halo Alina. Dit, kamu sekarang ke rumah sakit Harapan Sejahtera ya. Sekarang, Dit. Ada apa, Alina? Aldi sakit. Bukan, tapi Papa kecelakaan. Dit ditabrak mobil. Dit, kamu berangkat sekarang ya. Iya. Aku segera ke sana ya. Ya. Kenapa, Dit? Kak, sorry ya, gue tinggal dulu. Oh. Papa mertua gue kecelakaan. Ya, Yaudah, gue ke rumah sakit dulu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ayo Ma, cepetan jalannya, Ma. Ini Mama udah cepet. Mama juga pengen cepet-cepet ketemu sama Papa. Mas, ini Mas. Ini kan banyak yang belum selesai. Jadi kamu tuh sama tim harus dikondisikan lebih lanjut lagi. Biar karena nih udah jam segini masa belum selesai juga sih. Oke, siap, Pak. Ya, ngerti ya pokoknya semuanya ya. Ya udah, saya tinggal tetap dikerjain ya. Ya udah. Makasih. Ayo, kerja lagi. Oh iya, Pak, siap. Bisa bawa mobil nggak kamu? Ini mau ketabrak. Aduh, kamu tuh punya SIM nggak? Pak, kok berhenti, Pak? Berantem, Jora. Berantem kok tengah jalan sih? Bikin macet tau nggak?
Bagaimana Mbak rumahnya? Lumayan lah ya. Aku sengaja pilihin rumah yang adem Mbak, biar Mbak Wila dan Jora nyaman tinggal di sini. Makasih banyak ya, Yo. Mbak berhutang banyak sekali loh sama kamu. Apaan sih Mbak? Utang-utangan segala. Mbak, kita ini saudara loh Mbak. Saudara kandung lagi. Dan Kejora kan ponakanku juga. Jadi nggak ada Mbak ya, utang-utangan. Nggak ada. Tapi kalau utang kamu sama debt collector itu gimana? Nah, itu baru namanya utang Mbak. Maksud Mbak itu gimana? Kamu udah lunas apa belum? Tenang Mbak, tenang. Semuanya udah beres. Gajiku di Mas Agung itu besar Mbak. Dan kemarin aku baru mendapatkan bonus. Ya, sekarang bonusnya sudah aku transfer sebagian ke rekeningnya Mbak. Lumayan lah Mbak. Untuk bantu biaya pengobatannya Kejora. Aduh, makasih loh Yo. Jadi nggak enak Mbak. Om Tio harusnya nggak usah ngasih uang ke kita. Nggak apa-apa Kejora. Itu malah belum sebanding sama kesalahan Om yang nggak berhasil selamatin anak kamu. Aku udah belajar untuk menerima semuanya kok Om. Aku udah pasrah. Aku yakin Allah memberikan aku cobaan seperti ini karena Allah tahu aku bisa melewati semuanya. Amin. Halo? Oh iya, saya ibunya. Oh, iya, oke. Iya, sebentar lagi saya akan berangkat ke sana sama anak saya. Iya. Terima kasih. Siapa, Bu? Telepon dari Rumah Sakit Harapan Persada. Hari ini kan kamu ada jadwal kontrol. Jadi, kita berangkat sekarang aja nggak apa-apa ya? Iya. Ya udah, ini kopernya sebentar. Mbak, kopernya biar aku yang beresin ya. Mbak Wila dan Jora langsung ke rumah sakit. Aku minta maaf ya Mbak, nggak bisa nganter. Masih banyak kerjaan di kantor. Oh ya udah, ya nggak apa-apa. Mbak juga nggak apa-apa kok, bisa bawa ke Jora sendiri. Ya. Ya. Hati-hati di jalan. Makasih ya, Yo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, belum dapat lah bos harga segitu. Naikin dikit lah. Fajar nangis. Kenapa ya? Sus, itu bayinya kok nangisnya sampai kayak gitu? Saya juga gak tahu Pak, tiba-tiba Aldi nangis terus. Saya udah kasih susu dan udah dicek juga badannya gak ada apa-apa. Lah terus sekarang si Alinanya kemana? Sama Bu Tias, tadi ada kabar kalau Pak Agung kecelakaan. Oh, kecelakaan. Hah? Mas Agung kecelakaan? Iya Pak. Serius kamu? Iya. Sekarang di mana dia? Kalau gak salah di Medika Persada. Jora dan Mbak Wila juga mau ke sana menemui dokter rujukan dari Jogja. Aku harus cepat sampai di rumah sakit itu sebelum mereka ketemu sama Mbak Tias dan Alina. Mas Agung! Mas Agung! Bertahan Mas Agung! Aduh, ya ampun! Mas Agung, kamu harus kuat! Kamu harus bertahan Mas Agung! Ibu, mohon tenang ya, biarkan dokter fokus menangani pasien. Mas Agung! Mas Agung! Kenapa Mas Agung? Pak, jangan tinggalin Alina, Pak. Alina, gimana keadaan Papa? Papa gimana keadaannya? Papa masih dirawat, Dit. Pak, Papa mertua saya kenapa? Kok bisa terjadi tabrakan? Anu Mas, tadi Tuan minta berhenti. Katanya Tuan lihat Nyonya Wila dan Non Kejora. Terus Tuan teriak-teriak, Wila, Kejora! Terus mereka ketemu? Nggak ketemu Bu, nggak sempat. Tuan pas memanggil Non Kejora, Non Wila. Terus ada mobil Tuan ketabrak Bu.
Apa? Gimana ini? Kalau Adit ketemu sama Kejora gimana? Terus kalau perasaan mereka sama kayak waktu aku koma gimana? Sudah lama kita nggak ketemu sama Kejora dan ibunya. Semoga mereka baik-baik aja. Maksud aku, Papa kan lagi sakit. Jadi Kejora dan Ibu juga berhak tahu bagaimana kondisi Papa sekarang ini. Itu maksud aku nggak ada maksud apa-apa kok. Ya kalau gitu kamu aja yang kasih tahu mereka. Kamu cari Om Tio sekarang, dia pasti punya kan nomor telepon Kejora. Sekalian kamu telepon aja dia. Alina. Siapa tahu kalian bisa nemuin perasaan kayak waktu aku koma. Alina, tolong dong jangan marah-marah di sini, ini kan rumah sakit. Bisa nggak sih kamu tuh nggak usah sebut nama dia di depan aku, Dit? Iya, kan aku udah jelasin maksudnya. Aku nggak maksud apa-apa. Aku cuma pengen kalau mereka tahu ya wajib mereka tahu gitu. Kan Papa dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya, aku minta maaf. Aku nggak maksud kok seperti itu. Ya. Beliau saat ini dalam keadaan koma, Mbak. Koma? Koma gak mungkin. Gak mungkin Papa koma, gak mungkin Mas Agung. Mama. Suami saya gak mungkin meninggal kan, Dok? Suami saya gak mungkin meninggal kan, Dok? Dia Alina. Habis koma apa lagi? Enggak, Mama tuh gak akan meninggal. Papa akan baik-baik aja. Papa gak akan meninggal, Mama. Jangan ngomong kayak gitu. Alina, sayang kamu tenang ya. Ya, dokter, tolong berikan yang terbaik buat Papa mertua saya. Apa sekarang kami juga bisa menengok dia? Iya, tentu saja. Tapi tolong jangan bikin kehebohan dulu ya. Tolong keluarganya ditenangkan dulu. Saya mau tengok suami saya. Saya mau lihat suami saya. Ya, Alina, sekarang kamu tenangin diri ya. Ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi Papa sekarang, ya. Tapi aku takut, Dit. Iya, tapi tadi kata dokter, kalau kita mau masuk ke sana kita harus tenang, ya. Ya, di dalam kita nggak boleh ribut-ribut, ya. Oke, sini. Ya. Oke, tenangin diri kamu. Aku ngerti gimana perasaan kamu sekarang ini, ya. Sayang. Tarik nafas dulu. Iya. Tenangin diri kamu ya. Mas Agung. Mas Agung. Bangun, Mas Agung. Pak. Mama bangun, Pak. Bangun. Ma, kenapa Papa nggak bangun, Ma? Alina, Mama Alina. Papa dalam kondisi kritis. Tadi dokter sudah mengingatkan kita. Kita nggak boleh ribut. Kita harus tenang. Papa. Tapi Papa. Papa harus bangun, Pak. Iya, aku tahu bagaimana perasaan kamu. Tapi dengan kamu kondisi seperti ini, itu tidak akan membuat Papa jadi sembuh. Ya, kamu harus yakin Papa bisa melewati semua krisis ini. Ya, sayang, kita percayakan sama dokter. Kamu harus tenang, berdoa biar Papa cepat sembuh. Apa maksud kamu, Alina? Enggak. Pak, bangun, Pak. Pak. Bangun, Pak. Ma.
Ma, kita gak akan kehilangan Papa, Ma. Gak bisa. Mama jangan Mama kayak gini dong. Kalau Mama kayak gini aku takut. Mas Agung, Alina, Mama gak bisa hidup tanpa papa kamu. Kamu harus sembuh, Mas. Kamu harus sembuh. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Saat-saat waktu Alina koma dan gak sadar, Mama tegang banget. Hal itu terulang lagi sekarang. Tapi sekarang Papa yang ada di situ. Ma, kalau aku bisa sembuh, Papa juga pasti bisa kok, Ma. Udah ya, Ma. Mama juga harus nguatin aku dong, Ma. Aku juga takut. Mama jangan mikir yang enggak-enggak terus. Papa akan sembuh ya, Papa akan sembuh ya. Ya sayang, maafin Mama ya. Mama, Alina, sebaiknya kita tenang dalam kondisi seperti ini. Kalau kita panik, itu juga tidak akan memberikan sesuatu dan tidak membuat Papa menjadi sembuh. Ya, Papa akan sembuh ya. Kamu sama Adit mendingan pulang aja sayang. Baik kamu butuh kalian. Kasihan dia sendirian di rumah. Enggak, Ma. Aku tetap mau di sini temenin Papa. Pak, kamu kenapa, Pak? Pak! Papa! Papa? Ya, dokter pasti bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat Papa. Ya, tenang ya. Bapak kenapa? Pak, bertahan, Pak. Kamu harus bertahan, Pak. Pak, bertahan, Pak. Din, Papa, Din. Papa kenapa? Sayang, kamu harus tenang. Kita harus berdoa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dokter, gimana suami saya, dokter? Gimana suami saya? Maaf Bu, kalau kami tidak berhasil menyelamatkan pasien. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi. Enggak. Enggak mungkin, Papa. Nggak mungkin meninggal itu. Papa, aku masih hidup. Enggak mungkin. Alina. Papa sudah meninggal. Kamu harus tenang. Enggak bisa, Pak. Kamu harus ikhlas, sayang. Alina. Kayaknya hujannya bakal deras ya, Jora. Untung kita udah sampai sini ya. Iya, Bu. Kita langsung ke dokter aja ya. Apaan ini? Dia belum mati, suster. Kenapa diperlakukan kayak orang mati? Mas Agung, bangun. Bangun, Mas Agung.
bangun. Jora, kamu kenapa? Hei, hei. Dokter, coba lihat. Badak, lihat. Mama, lihat. Itu, lihat itu. Mama, lihat. Dokter, tolong dokter. Jantungnya dokter. Baik, kalau begitu tolong tunggu di luar semua ya. Nggak, biarin saya sama papa saya dong. Saya tolong apa nggak yang mau terbaik? keluar. Alina. Tiba-tiba kepalaku pusing banget. Yaudah, kita cari minum bentar aja ya. Yuk. Alina, kita serahkan sama dokter. Ma, kita keluar ya. Biar dokter bisa konsentrasi ya. Cukup, kita serahkan sama dokter ya. Ya, ma, kita serahkan sama dokter ya, ma. Ya, Alina. Ayo, ma. Selamatin suami saya, dokter. Iya, ma. Inilah Kejora tuh. Pak Agung sudah sadar cepat ini. Alhamdulillah, ini betul-betul suatu mukjizat dari Allah. Saya kenapa, Dok? Bapak beberapa saat yang lalu mengalami kecelakaan dan dari hasil pemeriksaan Bapak mengalami luka dalam yang cukup parah, Pak, dan cedera di bagian kepala. Kalau begitu, saya minta izin untuk periksa kembali, Pak ya. Wila. Sebentar, Sus. Aku takut papa kenapa-napa lagi. Alina. Sekarang kamu tenang, ya. Kita percayakan semuanya sama dokter. Dokter pasti melakukan yang terbaik. Ya. Dokter, Permisi. dokter gimana suami saya? Apa ibu yang bernama Wila? Apa? Karena tadi Pak Agung beberapa kali memanggil nama Wila terus. Sekarang kondisinya sudah sadar walaupun agak lemah. Stabil? Bukannya tadi dokter bilang kalau papa saya koma? Ya, saya juga masih tidak percaya. Tapi kenyataannya sekarang Pak Agung benar-benar sudah sadar. Nah, dengan hal ini saya semakin yakin kalau mukjizat dari Allah tuh benar-benar ada. Alhamdulillah. Makasih dokter. Kamu dengar kan kata dokter apa? Papa udah stabil. Ayo. Papa. Makasih ya papa udah mau bertahan buat aku sama mama. Pa, semoga papa cepat sembuh. Kenapa harus nama Wila yang pertama kali kamu sebut, Pak? Apa arti aku selama ini kalau di kepala kamu yang kamu ingat itu hanya Wila aja? Ternyata kamu lebih mencintai Wila daripada aku. Kamu keterlaluan, Pak. Ma, kamu kok diem aja sih? Iya, Mama sangat bersyukur Papa udah bisa bertahan. Pokoknya aku yakin kalau papa akan cepat sehat lagi, cepat pulang ke rumah, dan cepat balik kerja ke kantor. Aku pegang ya janji papa. Alina, biarkan papa istirahat ya. Papa cepat sembuh. Bagaimana, Dok? Keadaannya tidak bagus. Setelah mendengar keluhan Kejora dan hasil pemeriksaan tadi, saya curiga kalau kankernya sudah menyebar. Tapi kemungkinan untuk sembuhnya ada kan, Dok? Ya, makanya saya meminta Kejora untuk mendapatkan donor tulang sumsum. Biasanya keluarga lebih besar kemungkinan untuk cocok. Kalau begitu saya saja, Dok. Ibu, Jora, kamu mendengarkan apa yang dokter bilang tadi? Keluarga terdekat itu kemungkinannya besar untuk jadi pendonor yang cocok. Dokter, sekarang juga saya mau dites. Baik, Bu. Saya akan buat surat pengantarnya. Iya.
Makasih dok. Tunggu. Tio. Mbak Tias. Aduh Mbak, maaf Mbak, saya baru datang Mbak. Mbak, Mas Agung, bagaimana Mbak? Om, kata dokter kondisi Papa sudah stabil. Dia membutuhkan banyak istirahat. Semoga Papa bisa cepat sembuh. Alhamdulillah. Alina, Papa kan udah mendingan. Lebih baik kamu pulang aja ya. Ma, aku nggak mau, Ma. Aku mau tetap temenin Papa. Alina, Papa kan udah meninggal, nanti kalau ada apa-apa, Mama akan telepon kamu, kabarin ya. Lagian Mama ada perlu sama Om Tio. Iya, apa yang dikatakan sama Mama itu betul, Alina. Ya, kita sekarang pulang. Aldi juga kangen kan sama kamu? Kamu juga pasti kangen sama Aldi. Ya, kasihan Aldi ditinggal sama Papa sama Mamanya. Ya? Ya udah, Ma, aku pulang ya. Ya, Mah, nanti kalau ada apa-apa tolong kasih kabar secepatnya ya. Om Tio, kami mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanda buruk nih. Heh, Tio, jawab saya dengan jujur. Apa bener Wila sama Kejora di Jakarta? Jangan bohong kamu ya. Masa sih Mbak Tias? Kok saya nggak tahu? Mbak Wila juga nggak bilang ke saya. Pura-pura nggak tahu lagi. Jelas-jelas suami saya tuh kecelakaan gara-gara dia ngeliat si Wila. Oh ya? Beneran gitu ya? Mbak Tias, kalau emang bener Mbak Wila dan Jura ada di Jakarta, saya jamin Mbak, saya nggak akan biarkan Mbak Tias menyentuh mereka dan ganggu mereka lagi. Apa maksud kamu? Ya, karena saya tahu Mbak, bagaimana sifat Mbak Tias. Denger ya. Ngapain sih mereka ke Jakarta lagi? Kenapa nggak stay aja di Jogja sana? Apa mereka mau ganggu keluarga aku lagi? Iya, jawab. Kamu pasti tahu kan? Mbak Tias nih kok cantik-cantik tapi kok parnoan ya. Coba Mbak Tias pikir, kenapa mereka di Jakarta? Jelas-jelas untuk kesehatannya Kejora Mbak. Mbak, di Jakarta ini dokter bagus-bagus semua Mbak. Pikir. Jangan banyak mulut kamu. Tapi Mbak, saya peringatkan ke Mbak Tias. Berhenti ganggu Mbak Wila dan Kejora. Asal Mbak Tias tahu ya Mbak, saya udah bilang berulang-ulang kali. Mbak Wila dan Kejora sudah memutuskan hubungan dengan Mas Agung. Dan keputusan Mbak Wila gak akan pernah berubah. Bagus kalau itu emang beneran terjadi. Liatin aja kalau dia nyamperin Mas Agung lagi. Ya Allah, semoga hasil tes aku cocok dan aku bisa donorkan sum-sum tulang belakangku demi kesembuhan Kejora. Kejora sudah pulas. Aku juga istirahat deh. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa Bu? Ibu, ini gede banget Ibu.
Akbar. Ibu kenapa? Ibu ini di rumah sakit. Kenapa ibu? Ibu kenapa? Allah Akbar. Ibu kita ke rumah sakit aja ibu. Ayo ibu aku bantu ayo. Ya Allah. Jangan cepet kamu pergi Jo. Enggak. Ibu nggak bisa jalan. Nggak bisa. Enggak, aku nggak bakal tinggalin ibu. Ya Allah, ayo ibu. Bismillah, ayo ibu kuat, ibu pasti bisa. Ayo aku bantu. Ayo. Ibu sakit Jora. Ibu sakit. Ibu sakit. Ibu jalan. Ibu. Ibu sakit Jora. Ibu pasti bisa. Ibu pasti kuat. Ayo keluar. Kaki ibu sakit Jora. Ibu nggak bisa jalan. Ibu. Tolong! Ibu sakit Jora. Tolong! Ya Allah. Ibu lihat aku, Bismillah ibu pasti bisa ya. Bismillah ibu, kita harus keluar dari sini bu. Ayo. Ada yang minta tolong. Ibu nggak apa-apa kan bu? Bu, ini kayaknya bukan gempa deh bu. Ibu nggak apa-apa kan bu? Jora. Ibu Ila. Kaki kamu. Ya Allah, aku bantu ya. Aduh, gimana nih? Raka tahan ya. Aku coba bantu. Akhirnya dia kumpul lagi. Kayaknya Aldi tuh bener-bener kayak anak kandung kamu deh. Buktinya tiap dipegang kamu, dia tenang. Terus dia nurut lagi sama kamu.